Halo teman-teman, selamat datang di channel Jadi Pintar. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai lingkaran. Sebelum masuk ke materi kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini maupun yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik, mari kita langsung saja membahas lingkaran. Nah, di sini ada gambar lingkaran. Nah, lingkaran itu kita tahu ya, lingkaran akan punya pusat lingkaran atau titik pusatnya di sini. Nah, dari titik pusat sampai ujung ini dinamakan jari-jari atau bisa disimbolkan dengan R kecil. Nah, sedangkan dari ujung sini hingga ujung luar lagi itu dinamakan diameter, disingkat dengan D. Jadi, diameter adalah 2 kali jari-jari, sedangkan jari-jari adalah setengah dari diameter. Nah, untuk ciri-ciri dari lingkaran sendiri, lingkaran tidak memiliki sudut ya. Maksudnya tidak memiliki sudut karena sampai tak terhingga. Karena kalau kita cari sudutnya, di sini pasti akan banyak sekali dan sampai tak terhingga. Sudut putarnya pun begitu juga. Ketika kita putar sedikit itu akan tetap sama, tetap berbentuk lingkaran yang seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengetahui simetri putarnya itu ada berapa. Dan simetri lipatnya juga akan banyak, karena ketika kita lipat dengan seperti ini, bisa. Dilipat seperti ini, bisa. Dilipat ke sini, bisa. Kelipat ke sini juga bisa, dan masih banyak lagi ya. Ke sini juga bisa, ya kan? Ke sini juga bisa, dan masih banyak lagi. Maka kita tidak dapat menghitungnya. Maka sudut lingkaran, simetri putar, dan simetri lipat pada lingkaran itu tak terhingga. Oke, kalau untuk luas sama keliling, itu lingkaran punya rumus. Untuk luasnya adalah pi kali r kuadrat. Pi ini adalah tetapan ya. Dan r-nya adalah jari-jari. Jari-jarinya dikuadratkan. Berarti nanti r kali r, seperti itu. Untuk kelilingnya itu 2πr atau bisa kita tulis dengan 2πd. Kenapa seperti itu? Ini sama aja. Karena diameter tadi ingat ya, diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Maka ini jari-jari kalau dikalikan 2, ini kan sama nilainya dengan diameter saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk nilai pi. Nilai pi itu bisa 22/7 atau bisa 3,14, tergantung jarinya itu berapa. Ketika jari-jarinya atau diameternya itu kelipatan 7, maka itu akan menggunakan pi yang 22/7. Namun ketika jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, maka kita akan menggunakan 3,14. Seperti itu. Lanjut ke unsurnya ya. Di sini ada nama-nama dari lingkaran. Garis-garisnya itu punya nama-nama sendiri. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, untuk diameter sama jari-jari sudah tahu ya. Berarti A sampai B itu diameter, kalau O sampai B atau O sampai A itu adalah jari-jari. O sampai C juga jari-jari. O sampai D ini juga jari-jari. Lanjut ke juring dan tembereng. Nah, seperti ini ya. Juring itu adalah yang potongannya seperti pizza ya, teman-teman. Jadi, seperti ini tuh juring namanya. Nah, di sini juga. Nah, ini juga termasuk juring yang sebelah sini, dan yang di luar sini itu juga termasuk juring gitu ya. Nanti tinggal mana yang diminta untuk ditanyakan seperti itu. Nah, untuk panjang busur sendiri ini bisa kita cari dengan alfa atau sudutnya di sini ya. Sudutnya jadi gini ya, panjang busur. Busur itu di sini. Nah, garis di sini ini ya. Ini busur namanya. Nah, busurnya itu misal di sini 30 derajat, berarti 30/360 dikali keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran tadi rumusnya pi kali diameter atau 2πr. Nah, ketika nanti panjang busurnya itu yang diketahui dalam soal itu ada 2. Nah, suruh cari salah satu. Maka kita akan gunakannya dengan perbandingan. Misal di sini nanti diketahuin panjang busur ini tadi 30 derajat ya, terus panjang busur di sini misal 25 misal. Nah, maka panjang busur yang di sini berapa? Berarti kan
Kalau di sini 30 derajat, berarti sisanya 360 dikurangi 30 derajat, berarti masih 330 derajat. Maka kita perbandingkan. Panjang busur 1 tadi berapa? 25. Panjang busur 2 yang dicari. Terus sudut pusat yang busur 1, 30, dan per 330. Seperti itu. Lanjut kalau untuk cari juringnya, luasnya. Berarti luasnya itu di dalamnya sini ya. Di dalamnya sini. Itu nyari luasnya bagaimana? Berarti nyari luasnya ya X per 360 kali luas lingkaran. Bedanya dengan busur, kalau busur itu keliling lingkaran, kalau juring itu pakai luas karena di dalam sini. Jadi sama aja kalau luas lingkaran itu berapa. Nah, kalau cuman segininya itu berapa? Seperti itu. Nah, kalau untuk perbandingannya sama dengan yang busur tadi. Lanjut ke tembereng. Nah, tembereng itu yang seperti potongan semangka ya, ini. Nah, ini namanya tembereng. Oke, rumusnya apa? Rumusnya itu untuk mencari tembereng itu adalah luas temberengnya itu sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Jadi yang segini tadi kan namanya juring ya. Segini tadi namanya juring. Nah, terus dikurangi sama ini segitiga yang di sini. Nah, maka ketemu luas temberengnya. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 10 meter. Luas dan keliling taman tersebut adalah, maka kita akan cari dulu luasnya. Luasnya tadi adalah pi kali R kuadrat. Berarti pi-nya pakai 3,14 ya, karena diameternya 10. 10 itu bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14 kali 5 kali 5. Hasilnya 3,14 kali 25, maka hasilnya 78,5 meter per segi. Lanjut kalau untuk keliling, rumus keliling lingkaran tadi adalah pi kali diameter atau 2πr. Nah, sedangkan di sini udah ada diameternya ya, kita pakai yang pi kali d aja ya, maka 3,14 kali 10, maka hasilnya adalah 31,4 meter gitu ya. Kalau keliling satuannya tetap meter, tapi kalau luas itu nanti pakai pangkat 2. Kalau yang untuk pangkat 3 itu nanti miliknya volume, gitu ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada jika luas juring OCD, nih ya, OCD. Nah, ini ya luas juring yang di sini. Yang di sini berarti itu adalah 30 cm pangkat 2. Berarti luas juring yang OAB, berarti yang di sini ya, yang ditanyakan itu berapa? Nah, kita mau pakai perbandingan yang tadi ya. Berarti perbandingannya 70 per 120 sama dengan 30 per X. Atau kalau misal kita balik yang 120 yang di atas, maka yang 120 per 72 sama dengan X per 30. Maka bisa kita tuliskan seperti ini ya. Oke, nah, maka kita bisa sederhanakan, kan ini nanti dikalinya silang ya, dikalikannya silang. Berarti yang boleh disederhanain antara 30 dengan 72 atau 72 dengan 120. Kalau 120 sama 30 enggak boleh ya, seperti itu. Coba kita bagi 2, misal 120 bagi 2 itu kan jadinya masih 60 ya, 60. Terus 72 kalau dibagi 2 itu masih 36. Oke. Kita bagi 6. Kita bagi 6 masih 6. Kita bagi 30-nya bagi 6 ini masih 5. Nah, terus kita bagi lagi nih. Misal masih bisa nih. 6-nya kita bagi jadi 1. Ini 60-nya kita bagi jadi tinggal sisa 10. Maka luas juring AOB berarti 5 kali 10, maka hasilnya 50. Seperti itu ya. Nah, ini bisa dicoret-coret seperti itu ya. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Jika panjang diameter sebuah lingkaran yang berpusat di O adalah 42 cm dan besar sudut pusat POQ adalah 270 derajat, maka panjang busur PQ adalah berapa? Nah, kita tahu ya bahwa tadi nyari panjang busur PQ itu rumusnya berarti kita pakai yang POQ-nya itu ya. POQ-nya itu kan 270 per satu lingkaran penuh itu 360 dikali keliling lingkaran. Nah,
Tadi udah tahu ya kalau panjang diameter sebuah lingkaran itu 42, maka nanti kita bisa hitung keliling lingkarannya dengan diameter 42. Nah, berarti ini sederhanain aja ya. 270 per 360 itu bisa dibagi 9 ya, 90. 270 dibagi 90 dapat 3, 360 dibagi 90 masih 4. Nah, keliling lingkarannya pi kali diameter. Diameternya kan 42 nih. 42 itu kan kelipatan 7, maka kita pakai pi 22 per 7. Nah, kelilingkan pi kali d ya, maka d-nya langsung kita tulis 42. Kita bisa sederhana ini. 7 sama 42 ini masih sisa 6. Oke. Terus sini masih 2 ya. Ini bagi 2 dapat 2, ini bagi 2 dapat 11. Ya kan? Terus yang 2 ini juga bisa dibagi lagi. Dan tinggal 1, yang ini tinggal 3. Nah, 3 kali 3 itu kan 9. 9 kali 11 berarti 99. Lanjut ke garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran itu dibagi menjadi 2 ya. Ada garis singgung lingkaran dalam dan luar. Nah, kalau dalam itu seperti contoh pada gambar di sini. Nah, ini ya disimbolkan dengan huruf D. D itu maksudnya dalam. Nah, ini kan dia memotongnya ke dalam ya. Nah, ini kan dia memotongnya ke dalam. Maka dia garis singgung lingkaran dalam. Nah, rumusnya untuk cari panjangnya si D ini tuh berapa? Atau panjangnya D sini sampai sini itu berapa? Nah, rumusnya adalah K kuadrat. K itu adalah ini ya, jarak antara titik pusat lingkaran 1 dengan titik pusat lingkaran yang kedua. Jadi titik pusatnya sama titik pusatnya itu ditarik dari garis. Nah, panjangnya berapa? Itu K. K-nya dikuadratkan dikurangi sama R plus R. Ini maksudnya apa? R di sini adalah jari-jari lingkaran besar di sini ya. Nih, jari-jari lingkaran besar. Dan R kecilnya berarti jari-jari lingkaran kecil. Ditambahkan dulu baru dikuadratkan. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk garis singgung lingkaran luar, maka kita simbolkan dengan L. L itu luar ya. Kenapa luar? Nah, ini ya. Dia memotongnya di luar. Ya, jadi tahu ya bedanya, sangat jelas ya, yang dalam gimana gambarnya dan yang luar bagaimana. Nah, rumusnya bedanya cuma di sini nih. Nah, ini di sini sama di sini, bedanya cuma itu. Kalau K-nya tetap sama ya, dari titik pusat 1 lingkaran pertama ke lingkaran kedua. Terus R-nya juga R dari pusat yang gede sama R dari lingkaran yang kecil. Nah, seperti itu. Ini untuk kalau R-nya itu yang gede ini lebih besar dari yang ini. Kalau yang ini lebih besar, maka nanti ini tinggal dibalik aja. Itu ya, jadi pokoknya selisih, dikurangin aja. Kalau yang dalam itu dijumlah, kalau yang luar diselisihkan. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke contohnya. Nah, ini ya, jika panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran yang berjari-jari 17 cm dan 5 cm adalah 16 cm, maka jarak kedua pusat lingkaran adalah titik-titik. Berarti kita bukan cari yang ini ya, bukan cari D maupun L, tapi kita mau cari ini ya, jarak titik pusat itu berarti yang K ya. Nah, kita cari rumusnya tadi kan seperti ini ya. K itu sama dengan, kita balik ya, jadi kalau tadi kan ini kan titik luar nih ya, L sama dengan K kuadrat dikurangi R min R kuadrat. Nah, karena ini yang dicari K-nya, maka kita ganti dengan yang I-nya yang di dalam sini, tapi ininya ditambah. Nah, kita hitung ya, jadi akar dari 17 min 5, jadi jari-jarinya tadi diselisihkan, terus dikuadratin, sama yang luar tadi 16-nya ini juga dikuadratkan. Berarti 17 dikurangi 5 itu kan 12 kuadrat ya, ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat itu 144 dan 16 kuadrat itu 256. Maka hasilnya akar dari 400, maka hasilnya jarak antara
kedua pusat lingkaran itu adalah 20 cm. Lanjut ke hubungan dua lingkaran. Nah, di sini ada bermacam-macam hubungan. Yang pertama adalah dua lingkaran saling terpisah. Nah, saling terpisah ini benar-benar terpisah ya. Jadi, di sini ada sekatnya, ada jaraknya antara di lingkaran satu dan lingkaran satunya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ini ya, D-nya itu lebih dari R plus R. Jadi, ini jaraknya dari pusat ini ke ini itu harus lebih panjang dari ini jari-jari yang satu sama yang satunya ini kalau ditambahin. Ya, kalau misalnya sama kan harusnya ini jadi satu. Kalau ini D-nya lebih panjang, otomatis dia akan memisahkan sisanya dari penjumlahan tadi, seperti itu. Yang kedua, itu adalah lingkaran di dalam lingkaran. Jadi ada lingkaran besar nih. Nah, lingkaran satunya itu nggak di luar, nggak seperti yang sebelumnya, tapi di dalam. Syaratnya apa? Berarti yang D, jaraknya titik pusat satu sama titik pusat satunya ini tuh lebih kecil dari R, jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil. Gitu. Kalau sama, otomatis nggak akan di dalamnya, seperti itu. Lanjut ke yang ketiga, ada dua lingkaran saling berpotongan. Nah, berpotongan tuh kayak gini ya. Jadi yang salah satu itu masuk di sebelahnya dan yang satunya juga memotong di sini. Jadi berpotongannya tuh di sini nih. Nah, ini berpotongannya ya. Syaratnya apa? Jari-jari yang besar di sini dikurangi jari-jari yang kecil di sini itu kurang dari jaraknya ini, tapi jaraknya ini itu kurang dari kalau jari-jarinya ditambah, seperti itu. Lanjut ke hubungan yang keempat, itu ada dua lingkaran bersinggungan di luar. Jadi kalau ini tadi berpotongan sampai motong di sini, kalau ini cuman ini bersinggungan di sini. Nah, ini cuman bersinggungan. Nah, syaratnya D jaraknya dari pusat ini ke pusat ini itu sama dengan jari-jari yang besar ditambah jari-jari yang kecil. Nah, untuk hubungan dua lingkaran yang terakhir itu seperti ini. Dua lingkaran bersinggungan di dalam. Jadi bersinggungan tadi kan mepet gini ya, tapi ini di luar. Kalau yang ini di dalam bersinggungannya. Jadi hampir sama kayak yang ini, tapi kalau yang ini kan lingkarannya di dalam nih ya. Nah, kalau ini tuh lingkaran yang kecilnya masih nempel di sini. Nah, ini ya nempel di sini. Syaratnya apa? Syaratnya sama. Tapi bedanya kalau yang ini tadi R1 jari-jari yang besar sama yang kecil ditambah, kalau yang ini jari-jari kecil yang besar sama yang kecil dikurangkan, seperti itu. Oke, ini untuk pembahasan lingkaran lengkapnya ya. Oke, sampai sini dulu materi lingkaran hari ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan semoga dengan adanya video materi ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.